Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktikum. Adapun praktikum yang kami lakukan ini yaitu mengenai hewan unggas atau ayam. Bahasa Latin ayam adalah Gallus domesticus. Terlebih dahulu saya akan dengan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan dengan NIM S1A1201964 dan saya perkenalkan juga saudara samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Serni dengan stambuk L1A 120214. Dan saya perkenalkan lagi di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuniastuti dengan stambuk L1S12024. Baik, kami akan mulai praktikum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada ayam. Yang pertama yaitu kepala, yang kedua leher, terus yang ketiga badan, yang keempat sayap, yang kelima kaki, terus yang terakhir atau yang keenam ekor. Bagian dari kepala. Yang pertama yaitu paru. Paru terdiri dari dua rahang, yaitu rahang atas dan rahang bawah. Paru dilindungi oleh zat tandu. Kemudian di atas paru terdiri dari dua lubang hidung. Selanjutnya dua organ mata. Dan ini disebut vial. Vial yang berbentuk panjang dan fleksibel yang berfungsi untuk menghubungkan caput dengan trunchus. Selanjutnya, bagian-bagian dari pelumain. Kalamu satu kulit, tangkai bulu melekat pada folikel kulit. Bagian-bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang, yaitu umbilus inferius atau pada pangkal ekor. Unggas terdiri dari paru, esofagus, tembolok, jantung, hati, empedu, ampela, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kemudian mengenai fungsi untuk organ-organ pencernaan pada unggas atau ayam, yang pertama itu paru. Jadi fungsi paru merupakan mulut bagi unggas, merupakan rahang bawah dan rahang atas mengandung. Paru berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paru menghasilkan air liur atau saliva yang dapat mendorong makanan masuk ke esofagus atau yang ini. Kemudian esofagus. Esofagus sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang melalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan toraks. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara.
makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Kemudian proventriculus, pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar terletak di antara kerongkongan. Dengan ampela di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Yaitu setelah dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau disebut juga perut otot. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berkurang lebih halus lagi. Selanjutnya yaitu usus kecil. Setelah makanan dicerna di ampela, maka makanan akan masuk ke usus kecil. Usus kecil berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Besar. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merobak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Kemudian yang terakhir yaitu kloaka. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau feses dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan atau feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Itulah praktikum yang kami jelaskan bertiga mengenai fungsi dan lain sebagainya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.